Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, keluarga besar Gereja Kemah Injil Indonesia, setiap tanggal 10 Februari kita merayakan ulang tahun gereja kita. Dan tahun ini kita merayakan ulang tahun yang ke-93 pada tanggal 10 Februari ini. Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh keluarga besar Gereja Kemah Injil Indonesia dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, agar kita dapat merayakannya secara sederhana, karena di dalam masa pandemi ini kita masih dibatasi. Oleh sebab itu Bapak Ibu dapat merayakannya pada hari Minggu di gereja masing-masing dengan suatu semangat untuk mengingat karya Tuhan di Indonesia lewat pelayanan gereja kita. Dan tema tahun ini adalah beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib dari Mazmur 40 ayat 6. Tema ini mengingatkan kita akan perjalanan Gereja Kemah Injil Indonesia yang terus berkomitmen melakukan tugas pekabaran Injil, dan kami berharap itu dihidupi dan dijiwai dalam setiap gereja lokal, yaitu semangat untuk mencari jiwa dan membuka pos-pos serta ladang-ladang baru. Tema kita juga mengingatkan kita bahwa Gereja Kemah Injil memiliki ciri keberanian untuk melangkah dengan iman. Jadi kita di dalam keterbatasan kita, di dalam segala pergumulan yang kita hadapi di masa pandemi ini, kita tetap berkomitmen untuk berani melangkah, berjuang, melakukan perkara-perkara besar, menolong orang-orang, bersolidaritas, membuat program-program yang kiranya berujung kepada pengembangan pelayanan dan juga pekabaran Injil. Jadi Bapak Ibu, di masa pandemi ini justru kita bergerak melangkah dengan berani dan penuh siap mengambil risiko dan penuh keberanian di dalam melangkah. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari juga kita bersolidaritas dengan orang-orang yang menderita dalam peristiwa bencana ini. Kiranya Tuhan akan memakai kita sebagai alat untuk menceritakan kasih Tuhan. Dan Bapak Ibu, di ulang tahun yang ke-93 ini, kami berharap juga Bapak Ibu dapat mendukung pembangunan Gereja Kemah Injil Indonesia kantor pusat di lantai 4. Kiranya itu dapat didukung dan didoakan. Tuhan memberkati kita. Selamat ulang tahun. Shalom. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semua.
Selamat datang dan beribadah kepada kita semua. Biarlah penyembahan kita pada hari ini mempermuliakan nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saya mempersilahkan Bapak dan saudara-saudara untuk mengambil saat teduh, mempersiapkan hati dan pikiran untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, pertolongan kita dalam ibadah ini datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kiranya ibadah ini jadi di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat persilahkan berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala abad dan zaman, mari kita mengucapkan pengakuan iman seraya berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian Datanglah ya Sumber Rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku mada indah di balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba binal yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya salib berat. Kita akan buka Alkitab kita dalam Amsal 8 ayat 34 sampai 35. Bacaan firman Tuhan kita ini kita baca secara bersama-sama. Amsal 8 ayat 34 sampai 35. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku, karena siapa mendatatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan kepada dia. Amin. Kita bernyanyi kembali untuk Tuhan, untuk menyambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian batu karang yang teguh.
dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Berjerih dan menangis terhenti. Apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu kau selamatkan diriku. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan iman. Dalam kehampaanku ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Serahkan kepada hambanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, Engkau yang baik, Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kehidupan kami di sepanjang musim kami, Tuhan. Pada hari ini, Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami, ya Tuhan. Kami serahkan ibadah ini, Tuhan, dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami berdoa untuk kuasa-kuasa kejahatan yang akan mengganggu ibadah ini. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Shalom, Bapak, Ibu. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Ibau yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pelayanan pada hari ini. Dan hari ini merupakan juga hari spesial ya bagi Gereja Kemah Injil Indonesia yang berulang tahun yang ke-93. 93 ini bukan usia yang masih muda, tapi usia yang sudah matang, yang sudah pelayanannya begitu banyak dan sudah tetap berkarya di dalam pelayanannya. Sesuai dengan tema yang diberikan pada hari ini, kita akan membaca dari Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihat dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyak yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang disejajarkan, dan Engkau, aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hari ini kita fokus pada ayat ke-6. Banyak yang telah kau lakukan, ya Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tema hari ini sesuai dengan tema besar dari Gereja GKII adalah beritakanlah perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, di Mazmur 42 ada dua bagian besar, tapi
Kita akan melihat dari Mazmur 40 ayat 2-11 ini bicara tentang doa ucapan syukur dari seorang raja Daud. Di mana di dalam hidupnya dia mengalami musim-musim kehidupan. Nah, dalam musim kehidupan ada namanya tekanan ataupun stres. Ya, tekanan-tekanan itu sebenarnya diperlukan bagi kehidupan kita. Kita tidak bisa namanya menghindar dari tekanan-tekanan itu. Karena tekanan-tekanan itu membuat kita semakin bertumbuh, semakin mempunyai kreativitas. Tuhan tahu batasan tekanan yang akan diberikan yang kita hadapi. Kita belajar dari kehidupan Daud. Pada ayat 1 dikatakan bagaimana dia menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Nah, kita lihat perjalanan Daud. Dia adalah anak putra yang paling bungsu dari 8 anak laki-laki. Oke. Dia anak yang tidak dihitung. Buktinya anak tidak dihitung, tidak diperhitungkan. Pada waktu dipanggil seorang nabi, dia tidak dibiarkan apa? Di ladang. Nah, pada umumnya anak bungsu biasanya paling diperhatikan, paling disayang di dalam sebuah keluarga pada umumnya. Tetapi kenyataan di Daud, apa yang terjadi? Pada waktu ditanya, kumpulkan semua anak-anakmu, dia tidak dihitung, malah disuruh, udah kamu kerja, tetap menjalankan tugas. Nah, itu bisa menjadi satu khususnya untuk para remaja ataupun pemuda. Dalam hidup ini juga, kadang anak muda maupun remaja itu merasa, aku kok tidak dihitung ya? Aku tidak dianggap ya? Itu problem itu dihadapin oleh Daud. Dan Daud tetap setia dalam pergumulan dia. Daud tetap bertahan di dalam dianggap apa? Tidak diperhitungkan. Tapi ingat, kita punya Allah yang memperhitungkan apa yang kita lakukan dengan setia. Yang kedua, kita lihat perjalanan hidup Daud. Pada waktu dia dihadapkan dengan Goliat, bangsa Israel menjadi takut. Tapi berdasarkan pengalaman Raja Daud dalam hidupannya, pada waktu dia masih kecil dan remaja, dia tetap bertahan. Bagaimana dia menghadapi beruang, menghadapi singa, itulah menjadi pegangan dia. Bagaimana dia akan menghadapi Goliat. Nah, kita dalam kehidupan kita dihadapi dengan Goliat dalam kehidupan kita. Kita menganggap begitu besar permasalahan kita dan tidak bisa. Tapi kita lihat apa yang Tuhan pimpin. Apa yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kita. Daud menggunakan dengan peralatan apa yang ada. Dan dia menangkan pertandingan tersebut. Nah, kita tadi juga pergumulan kita melihat, aku nggak punya. Aku tidak memiliki apa-apa. Nah, belajar dari tokoh Daud, dia bilang, dia punya cuma umban. Sekarang apa yang pada kita? Apa yang kita miliki? Kita serahkan kepada Tuhan agar apa yang kita miliki menjadi berkat. Jangan lihat apa yang tidak kita punya. Jangan kita bandingkan dengan apa yang kita tidak ada dengan orang di sekitar kita. Waktu Allah memanggil Musa, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Lemparkan. Nah, sekarang apa yang ada di tangan kita?
Selanjutnya kita lihat perjalanan permasalahan apa yang dialami Daud. Dia mempunyai mertua yang membenci dan ingin membunuh Daud, yaitu Saul. Dalam kehidupan rumah tangga, ada yang mertua membenci menantunya, tidak disuka, dicari-cari kesalahan. Di saat ini masih ada yang menantu, apa yang dibilang, melawan mertua. Tapi kita lihat, belajar dari Daud. Dia menghindar. Dia tidak lawan Saul. Dia malah memberkati Saul. Ini pengalaman yang dihadapi oleh Raja Daud. Yang ketiga, yang seterusnya kita lihat. Dia punya istri yang bernama Mikal. Pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga juga terjadi di dalam Raja Daud. Apa? Istri harusnya mensupport suami. Memberi suatu kebanggaan kepada suami. Bukan menghina suami. Tapi Daud mengalami apa juga? Istrinya merendahkan Daud. Bisa dilihat nanti dibaca di 2 Samuel 6 ayat 15 sampai 23. Bagaimana dia menghina, merendahkan dari suaminya. Akhirnya Mikal dapat hukuman, dia tidak punya anak dari Daud sampai masa tuanya. Dalam kehidupan rumah tangga, konflik rumah tangga, baik itu antara suami dan istri, itu juga terjadi. Kita lihat, Daud tetap mengasihi istrinya. Seringkali juga dalam rumah tangga kita, wah, istriku tidak mengasihiku, istriku merendahkanku. Apa yang kita perhatikan Raja Daud? Tetap setia, tetap mengasihi pasangannya. Pergumulan Daud yang lain. Waktu keluarganya mengalami ditawan oleh orang Amalek di Ziklag. Itu kita bisa baca di 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 31. Kalau kita melihat keluarga kita mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, betapa hancurnya kita. Kita tidak punya berdaya, kita merasa kehilangan. Tapi Daud menguatkan imannya. Nah, sekarang apa dalam tantangan dalam kehidupan kita? Kita punya tantangan dalam rumah tangga kita. Kita lihat anak istri kita mengalami kesulitan. Atau kesehatan mengalami terganggu. Ataupun mengalami hal yang tidak kita harapkan. Kuatkan iman dari kita. Nah, Daud bukanlah orang yang sempurna. Dia adalah orang yang juga berdosa. Sama seperti kita ini. Dosanya Daud apa? Kita lihat. Pertama, dosanya adalah dosa dengan Batsyeba. Dengan dia dosa perzinahan yang dilakukan, dia rancang pembunuhan. Bagaimana dia membuat sesuatu yang tidak disenangi mata Tuhan. Ini dosa. Sehingga dosa ini membuat dia seperti lumpur yang menarik di dalam hidupnya. Sehingga dia tidak bisa mengapa-ngapain. Tidak bisa bergerak lagi. Buktinya apa? Dia harus menanggung anaknya dari hubungan terlarang itu, ya, meninggal. Kedua, bukan itu saja. Dia dapatkan suatu tantangan. Tuhan bilang, kau secara tersembunyi, anakmu akan secara terang-terangan. Lihat. Sebagai ayah, kalau kita lihat, orang tua lihat, anak-anaknya berkelahi, ribut, sampai adu fisik atau apa. Daud juga mengalami. Bagaimana dia lihat Amnon,
Tamar dan juga Absalom tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mendukakan kalau lihat, aduh anak-anakku kok seperti itu. Bagaimana kehidupan kita saat ini juga? Banyak juga dalam pergumulan kehidupan kita, anak sama anak-anak saling berkelahi, mempeributkan sesuatu yang tidak seharusnya. Orang tua menjadi sedih atau terluka. Kita lihat kesalahan dari Daud dampaknya. Absalom mengkudeta ayahnya, merebut kerajaannya. Dia coba melarikan diri, menghindar biarlah anaknya yang naik. Tapi kalau bukan dari rencana Tuhan, itu pasti gagal. Bagaimana dia mengasihi anaknya? Tapi Absalom akhirnya mati. Kita lihat kasus yang beberapa waktu yang viral. Orang tua udah mendidik anaknya sampai menjadi seorang yang punya pengetahuan cukup. Gara-gara harta, anaknya membawa kepada pengadilan. Orang bilang banyak mengkutuk. Waduh, anak durhaka ini. Hanya berdasarkan nilai. Dia menuntut nilai tertentu. Daud juga mengalami. Dia mengasihi anaknya. Problem ini dalami Daud. Dan juga pada masa tuanya. Bagaimana anaknya Adonai merebut kekuasaan di waktu masa-masa tua. Pada masa-masa dia sudah akan mengakhiri perjalanan hidupnya. Nah, kita lihat dari musim hidup yang dialami Raja Daud. Daud tidak pernah bercerita dalam Mazmur maupun dalam kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi dia ceritakan bagaimana Tuhan menuntun hidupnya dalam setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Seringkali kita tidak mau menceritakan kebaikan apa yang Tuhan beritakan kepada kehidupan kita. Daud berani menceritakan bagaimana Tuhan menolong hidupnya sampai akhir hidupnya. Apa manfaatnya? Bagi Daud, dia mencoba menuliskan, karena Mazmur ini kan ditulis oleh Raja Daud. Dia ceritakan baik dari sisi positif maupun negatif. Kalau kita seringkali menceritakan yang baik-baik, aduh hari ini aku dapat berkat Tuhan, bisa beli sesuatu, bisa mendapatkan sesuatu, aku mempromosikan sesuatu. Seringkali kita memberitakan kebaikan dari sisi hal-hal materi. Tetapi Raja Daud dalam kehidupannya kita lihat. Hidup Raja Daud tidak seperti yang kita anggapi orang yang diurapi Tuhan. Hidupnya penuh dengan kenyamanan. Hidupnya dengan tidak ada penuh masalah. Tetapi Raja Daud kita lihat hidupnya yang diberkati, yang diurapi Tuhan, ada gelombang-gelombang kehidupan. Sehingga dia ceritakan bagaimana Tuhan itu baik. Sehingga dia menuliskan Mazmur ini sebagai ucapan syukur. Sebagai rasa terima kasih dia. Bagaimana Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan dia. Sekarang refleksinya untuk apa dalam kehidupan kita? Daud menuliskan di dalam karya tulis dalam bentuk puisi. Apa yang kita mau beritakan? Kepada siapa yang harus kita beritakan pertanyaannya? Poin pertama, Tuhan memberikan audiens untuk kita adalah satu, keluarga. Kepada siapa yang kita harus ceritakan? Keluarga. Sebagai ayah, ibu, punya perjalanan hidup. Bagaimana Tuhan memimpin hidup selama saat ini. Seperti saya saat ini,
punya masa jatuh dan bangun. Masa-masa bahaya. Kita harus berani menceritakan, menyampaikan itu kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Kenapa? Biar anak-anak itu tahu, ya, Tuhan itu mengasihi. Sama seperti Tuhan memerintahkan, dasarnya adalah di Ulangan 6 ayat 7. Ceritakanlah kepada anak-anakmu siang dan malam. Apa yang diceritakan pada bangsa Israel? Bagaimana Tuhan memberikan tulah. Bagaimana Tuhan memberikan perbedaan. Kita kan dengan anak nggak mungkin kita ceritakan. Kita kan nggak ngerti. Tulah, kodok, banyak. Gimana ya? Mungkin di anak kota, ya kodok nggak ngerti terlalu banyak. Jangkrik, lalat pikat nggak terlalu banyak. Tapi kalau di desa mungkin tahu. Nah, apa yang diceritakan? Pengalaman hidup bersama Tuhan. Orang tua harus menceritakannya. Saya juga ada beberapa kejadian yang saya sampaikan ke anak saya di tahun 2018 Desember. Kami mengalami dalam perjalanan liburan, saya sampaikan kepada anak, Tuhan masih memimpin. Di mana ban mobil kami di dalam perjalanan tol ke Cipali itu, ban mobil kami itu lepas. Dan itu dalam kecepatan tinggi dan Tuhan pimpin. Dan mobil itu bisa pada posisi aman. Saya ceritakan kepada anak, itu bukan kekuatan papa yang bisa mengendarai mobil, itu karena Tuhan. Kalian pada tidur semua. Itu menyebabkan anak tidak mengalami trauma. Udah itu, istri saya pada waktu telepon, minta bantuan. Ya saya udah telepon, orang nggak datang. Kita pingin segera bantuan itu segera datang. Saya bilang ke anak saya, setelah ya mau dimang kita ikuti. Akhirnya datang, tapi bantuan yang real itu datang waktu pagi. Kami kejadian sekitar jam 12 malam. Jadi harus menunggu jam 12 sampai pagi di jalan tol. Setelah sampai di tempat kami direct dan sampai ke bengkel yang terdekat, saya bilang, coba kalau Tuhan itu kirim direct dan kita diantar ke bengkel terdekat. Kita lihat situasi saat itu tidak aman. Kita lihat, Tuhan itu baik. Mengantarkan kita di waktu yang tepat. Kita pingin segera, tapi kalau kita segera, kita mengalami ada namanya kejahatan yang nggak bisa dilindungi. Itu satu. Kedua, saya ceritakan kepada anak-anak kami. Beberapa waktu yang lalu, kami sekeluarga terkena COVID. Saya bilang, ini berkat anugerah dapat antibodi yang baik dari Tuhan sebagai kado di awal tahun. Jadi bukan kita takut atau apa. Bersyukur dari sisi. Jadi anak itu tahu bagaimana Tuhan memimpin keluarganya di setiap perjalanan hidup yang dia lihat sendiri. Harus kita ceritakan. Itu poin pertama. Memberitakan kebaikan dan anugerah itu kepada keluarga, khususnya kepada anak-anak. Banyak anak-anak yang tidak tahu bagaimana Tuhan mengasihi. Karena orang tua tidak menjadi teladan. Tidak menyampaikan berita. Bagaimana anak-anak bisa menjadi kesaksian? Kalau orang tua tidak memberi kesaksian hidupnya kepada anak-anaknya. Kedua, kepada siapa kita harus menyampaikan perbuatan Tuhan yang ajaib? Kepada keluarga. Keluarga kita yang terdekat. Karena itu paling mudah diterima. Paling mudah dikomunikasikan. Ya, waktu kami kena COVID, kami mengunjungi sebuah keluarga, ternyata itu sudah mulai terkena COVID juga. Dan memang akhirnya positif. Dia punya ketakutan. Aduh, gak usah tes COVID. Aku bilang, kondisi tubuhnya sudah mulai arah-arah ke sana. Aduh, takut, nggak berani, mending nggak usah saya bilang, semakin cepat dites antigen, semakin ketahuan, semakin cepat pemulihannya. Nggak perlu ditakutin. Semakin lambat,
apalagi aku bilang ada penyakit penyerta, itu yang membuat kondisi semakin berat. Nah, pengalaman hidup kita, apa kesulitan yang kita dapati, ada tujuan Tuhan izinkan menjadi berkat di keluarga sekitar kita. Yang ketiga, kepada siapa perbuatan Tuhan yang ajaib itu kita sampaikan? Bukan tugas pendeta, bukan seorang hamba-hamba Tuhan yang sekolah teologi. Pada semua. Karena perintah Tuhan di Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu kepada orang-orang percaya. Kepada kita, jemaat yang ada saat ini yang hadir. Yaitu kepada orang-orang lain kita sampaikan. Dan di mana kita berada? Marketplace. Kalau kita seorang guru, ke mitra guru-guru kita. Kalau kita seorang bisnis, ke rekan-rekan bisnis. Kalau kita pekerja, ke rekan-rekan pekerja kita. Itulah yang kita akan sampaikan. Dan orang akan melihat siapa hidup kita. Bagaimana Tuhan menuntun dan memimpin kehidupan kita. Penderitaan dan kesulitan bukan untuk dihindari. Tapi harus kita lewati. Kesulitan akan membuat kita menjadi tangguh, bukan menjadi anak gampangan. Anak gampangan, kalau ada ngalamin kesulitan, dia langsung apa? Patah hati. Ya, tidak mudah semangat juang yang kuat. Seringkali orang tua mendidik anak-anaknya dengan kesenangan yang akan membuat apa? Masa depan anak itu tidak tangguh. Tekanan yang Tuhan berikan, itu memberikan kita bertumbuh dan semakin bergantung kepada pertolongan Tuhan. Jadi, kesulitan, tantangan yang seperti Raja Daud, dia semakin bertumbuh dan mengenal siapa Tuhan itu. Jadi mengikuti Tuhan dengan sikap hati yang benar bukan tentang bagaimana cara mendapatkan hal-hal di dunia ini, menggunakan kekuatan Tuhan, melainkan perubahan hidup kepada karakter Kristus. Sehingga kita tahu, musim kehidupan ini, di Indonesia contoh ya, ada musim panas, ada musim hujan. Kita tidak bisa memilih musim hujan. Musim panas diperlukan juga. Ada orang bilang, siang itu baik, malam itu tidak baik. Salah. Kita perlu siang untuk kita beraktivitas. Malam kita juga perlu untuk mengistirahatkan tubuh kita. Ya, kita memulihkan keadaan kita semakin bertumbuh. Ingat, pertumbuhan itu pada waktu kita istirahat. Pada waktu malam hari. Poin yang terakhir, dalam kehidupan kita dapat mengatakan, cukuplah kasih karunia Tuhan yang mendampingi kita. Dan kita ingat, apa yang kudengar hari ini, aku bisa merasakan dan mengalami pertolongan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita harus memberitakan kebaikan Tuhan kepada keluarga kita. Yang poin terutama itu, kedua, kepada keluarga terdekat. Ketika ke marketplace kita di mana kita Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik di dalam kehidupan kami. Kami belajar dari tokoh Daud. Banyak musim-musim kehidupan yang dihadapi. Baik itu panas dan hujan dihadapi. Silih berganti. Kami juga akan menghadapi itu juga dengan pertolongan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Seperti Mazmur 23:4.
gadamu dan tongkatmu itulah yang akan menuntun hidup kami, menolong kami di dalam kesusahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan. Puji Tuhan, kita sudah mendengar renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Sahat Panjaitan. Beliau merupakan seorang konselor, ya, dan saat ini sedang berada bersama-sama melayani dan sebagai ketua Healing Center Sriwijaya. Jadi atas nama pelayanan kita di tempat ini, saya ucapkan terima kasih Pak atas kehadiran Bapak dan keluarga untuk memenuhi undangan pelayanan yang boleh kita jalani pada hari ini. Kiranya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan persembahan kita. Sebelum kita memberikan persembahan, dengarkan firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kantong persembahan akan dijalankan di antara kita. Dan bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, ada barcode yang dapat dilihat di layar kita dan juga nomor akun untuk membantu pekerjaan Tuhan di Pos PBJ GKI Family Palembang. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian yang ketiga. Sekarang beri syukur. Ayat 1 saja. Sekarang beri syukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Demikian persembahan kita kiranya mempermuliakan nama Tuhan. Saat ini kita akan bersama-sama secara serentak dengan seluruh gereja Kemah Injil secara nasional di seluruh Indonesia akan merayakan akan ulang tahun yang sebenarnya jatuh di tanggal 10 bulan Februari, di mana perayaan ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia ini yang ke-93, suatu usia yang sangat tua, dan kita berharap dengan anak pelayanan dan juga cucu atau cicit pelayanan, mereka lah yang akan meneruskan semangat Gereja Kemah Injil Indonesia. Sebagaimana firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, yaitu menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib, itu dimulai dari keluarga terdekat kita, anak-anak, istri kita, dan juga keluarga yang ada di sekitar kita, dan juga kepada semua orang atau seorang yang belum mengenal Injil. Jadi itulah tugas kita di masa-masa yang akan datang, sampai Kristus Tuhan kita datang yang kedua kalinya. Untuk itu, saya panggilkan untuk menemani saya di sini. Nanti bisa diukur ya di layar. Minta Pak Sahat sebagai hamba Tuhan yang melayani kita pada hari ini, tetap jaga jarak ya katanya. Kemudian Pak Minggus yang mewakili
organisasi Gereja Kemah Injil, beliau sebagai sekretaris daerah Sumatera 1, dan Pak Dr. Sutiono sebagai orang tua kami. Untuk kita nanti tiup lilinnya dengan cara seperti ini ya. Ya, mari Bapak-bapak yang saya panggil tadi untuk maju ke depan. Saya sementara persiapkan ya. Ya, ulang tahun yang ke-93 ini, sini Pak. Terasa spesial karena kami membuka sebuah pelayanan baru ya, dimulai pada tanggal 3 Desember 2020 dan ini sudah jalan hampir 3 bulan. Jadi kami sangat senang ikut turut mengambil bagian dalam pelayanan Gereja Kemah Injil Indonesia. Dan untuk itu kita bersama-sama lagu panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan ya. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, kita kipas ya, bukan tiup. Mari kita kipas sama-sama. Mari Pak. 1, 2, 3. Ya. Sekarang potong kuenya, ada pisau dan peralatannya. Di mana, Bar? Pisaunya, ya. Mari ibu-ibu tolong potongkan. Ya. Sebagaimana firman Tuhan tadi poinnya, dimulai dari family, dari keluarga. Makanya terinspirasilah nama pos pelayanan ini Jemaat Family, karena memang kita memulainya dari keluarga, persekutuan keluarga, kemudian menjadi keluarga besar, dan juga kemudian menjangkau orang lain. Mungkin demikian maksud daripada hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan kepada kita hari ini. Dan segala sesuatu kita harus mulai dari keluarga. Kita persiapkan keluarga kita untuk menjadi saluran berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Nah, diberikan pertama kepada orang tua dulu. Jadi sesuai dengan makna Imlek juga yang dirayakan pada tanggal 12 kemarin, salah satu inti daripada perayaan Imlek secara Kristen ya, itu adalah karena kita hormat sama orang tua. Jadi kami hormat sama orang tua kami. Pak Dokter sudah menjadi orang tua kami, dan terimalah ini sebagai rasa syukur dan hormat kami kepada Bapak. Tuhan memberkati. Kemudian kepada hamba Tuhan yang sudah melayani kita pada hari ini, Bapak Sahat, terimalah salam kami, salam sehat, Tuhan memberkati dalam pelayanan Pak. Dan juga kepada Bapak Minggus yang sudah datang melihat kami di tempat ini, terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Oke, kita tepuk tangan dan Bapak-Bapak silakan kembali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Secara singkatnya demikianlah yang bisa kita buat untuk merayakan secara sederhana. Kiranya ini boleh menjadi sebuah semangat yang baru untuk kita melanjutkan dan memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib di tengah-tengah dunia ini. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan yang telah memanggil kami dan menyelamatkan kami, dan telah membawa kami di tengah-tengah dunia ini, dan kami boleh berada dalam komunitas yang tepat untuk melayani Tuhan dan memberitakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur buat ibadah ini, bersyukur buat firman Tuhan yang sudah kami dengar, bersyukur buat persembahan yang sudah kami beri untuk Tuhan, bersyukur atas ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93 tahun, dan di dalamnya kami boleh bersama-sama di dalam pos PWJ ini untuk memulai sebuah pelayanan. Dan kami percaya melalui wadah ini, melalui gereja ini, melalui pos ini, akan ada banyak jiwa yang dimenangkan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur atas segala kemenangan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Dan secara khusus kami boleh diselamatkan, kami boleh hidup dalam Kristus, dan boleh yakin dan percaya bahwa hanya dalam Tuhan Yesuslah kami memperoleh keselamatan yang kekal. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan.
Segala sesuatu yang boleh kami lakukan melalui ibadah ini, biarlah mempermuliakan nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Dan biarlah di tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah usaha kami, di dalam segala aktivitas kami sehari-hari, kami menghadirkan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu, dan kami boleh menyaksikan kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami. Terpujilah namamu ya Bapa, pada kesempatan ini melalui doa syafaat ini. Kami datang kepada Tuhan membawa Konferensi Nasional Gereja Kebaikan Injil Indonesia yang akan dilaksanakan di Jayapura pada tahun ini. Kami berdoa supaya panitia pelaksana, tempat di mana mereka akan melaksanakan konferensi nasional ini, boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Dan terpilihlah para pengurus-pengurus, para pemimpin ars nasional untuk dapat memimpin gereja ini ke arah yang lebih baik lagi. Dan Tuhan akan menolong semua acara yang akan berjalan. Dan tidak ada kekacauan dan tidak ada keributan dan tidak ada hal-hal yang tidak kami inginkan. Boleh terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Biaya yang mereka perlukan, para hamba-hamba Tuhan yang akan hadir di sana, Tuhan akan menghentarkan dan menibakan mereka dengan keadaan selamat. Dan selama perhelatan Konas ini berjalan, ada hal-hal yang ajaib kami lihat. Oleh sebab tangan Tuhan yang dahsyat itu menyertai hamba-hambamu di dalam segenap rencana dan pelayanan ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat persiapan dari tim pemasaran untuk kami di tempat ini, untuk membuka sekolah Sulu Pengharapan Bangsa, yaitu SD dan SMP yang akan berjalan di tahun ajaran yang baru ini. Tuhan menolong tim dan semua pihak-pihak yang telah dihubungi supaya dengan solid dan kompak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Dan kami percaya kehadiran Sekolah Sulu Pengharapan Bangsa ini akan membawa satu kebaikan bagi lingkungan sekitar, secara khusus di kota Palembang ini ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya dengan kehadiran satu program pendidikan ini, kemudian akan membawa kebaikan bagi masyarakat yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biaya yang kami perlukan, berbagai kreativitas yang kami lakukan, dapat mempercepat proses persiapan dan juga tim pemasaran kami dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Demikian kami juga menyerahkan keluarga-keluarga Kristen, anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, dan serakus jemaat Gereja Kebaikan Injil Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, serakus Pulau Sumatera ini dan serakus Sumatera Selatan ini Tuhan, dan kota Palembang. Biarlah kami boleh menceritakan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang besar itu dalam segenap kehidupan kami. Kami tidak malu lagi mengakui keberadaan diri, eksistensi kami, iman kami di hadapan orang lain. Sehingga ada banyak orang akan melihat bahwa perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib itu sesungguhnya ada di dalam segenap kehidupan kami, di segenap musim yang kami hadapi, dan di dalam segenap persoalan permasalahan yang kami hadapi. Tatkala kami menang menghadapinya, maka kami akan dengan leluasa dapat menceritakan hal itu kepada orang lain. Kami berdoa supaya jika ada di antara kami mengalami tekanan hidup, persoalan, masalah, dan berbagai hal-hal yang mungkin hari-hari ini melemahkan iman kami, kami doakan, kuatkan mereka ya Roh Kudus, sehingga melalui setiap situasi itu, mereka sungguh memahami bahwa kehadiran Allah sungguh nyata dalam kehidupan mereka. Kami berdoa juga rencana keluarga Bapak Minggus akan kembali ke Liwa, ke Lampung. Tuhan memberkati perjalanan mereka hari ini, sehingga dijauhkan dari segala mara bahaya. Perjalanan mereka boleh tiba dengan keadaan selamat di tempat mereka. Dan biarlah damai sejahtera Allah akan menyertai kehidupan mereka selanjutnya di tengah-tengah komunitas dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan akan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Dan dalam situasi yang masih mencekam ini Tuhan, kami terus berdoa supaya kiranya Tuhan memampukan pada para pemimpin kami untuk dapat memikirkan hal yang terbaik dan mengutamakan akan kepentingan masyarakat luas. Dan berbagai program dan kebijakan yang mereka tularkan adalah kebijakan yang bersumber dari hikmat yang daripada Roh Kudus, yang daripada Tuhan. Sebab kami sebagai orang-orang percaya mendoakan mereka dan memberkati mereka
terutama bangsa dan negara kami dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati supaya negara kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh dan tetap ada dalam genggaman-Mu ya Tuhan. Sehingga ada orang-orang yang sengaja ingin mengacaukan situasi ini akan tergagalkan karena kami tahu bahwa Tuhanlah yang menjaga dan melindungi setiap kota, setiap bangsa, setiap negara, termasuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang saat ini sedang berjuang menghadapi COVID-19 ya Tuhan. Mereka yang terpapar, yang sedang dirawat di rumah sakit, maupun mereka yang sedang dirawat secara mandiri di rumah. Tuhan kiranya menolong dan melawat mereka, dan menjamah mereka, dan memberikan kesembuhan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah semua ini terjadi adalah bagian dari rencana Tuhan bagi umat manusia, untuk hidup lebih baik lagi, untuk hidup bahwa ada Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Harta, kedudukan, dan apapun yang kami banggakan tidak akan dapat membawa kami kepada kehidupan yang baik, manakala kami terus kemudian mengharapkan suatu pertolongan yang datangnya daripada Tuhan saja. Untuk itu ya Tuhan, kami umat-umat manusia ini mau belajar untuk tunduk dan taat hanya kepada otoritas Tuhan yang memiliki kehidupan kami. Bagi kami yang sudah mengalami pemulihan, bagi mereka yang sudah mengalami pemulihan, biarlah Tuhan percayakan mereka untuk menyampaikan kesaksian hidup mereka untuk menguatkan banyak orang dalam menghadapi masa-masa pandemi ini. Mungkin ada banyak rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, keluarga kami yang terdampak oleh karena berkepanjangannya pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong dan melawat mereka hari ini, menghibur mereka ya Tuhan. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan keluarga, ada yang kehilangan segala sesuatu yang mungkin pernah mereka miliki. Tapi hari ini doa kami supaya mereka dihiburkan, dikuatkan. Di tengah-tengah pandemi ini mereka tetap memiliki harapan. Dan selagi ada harapan, pasti ada jalan keluar dalam menghadapi setiap situasi sulit ini. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Ini doa syafaat kami dan permohonan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini, dengan menceritakan perbuatan Tuhan yang ajaib kepada semua keluarga kita, keluarga terdekat, dan kepada semua orang dimanapun kita berada. Tatkala kita melakukan semuanya ini, yakinlah penyertaan kuasa Roh Kudus, berkat Tuhan akan menyertai kita. Dengan iman tadakan kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya nikmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuasa Roh Kudus akan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kepada Allah beri puji. Surga dan bumi pujilah Allah-Mu sumber kurnia, seluruh makhluk puji terus. Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali untuk bersaat teduh. Amin. Demikianlah rangkaian ibadah kita pada minggu ini, dan
perayaan kecil-kecilan ulang tahun Gereja Kemah Injil Indonesia yang ke-93. Melalui mimbar pelayanan ini, saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan kita sekalian, secara khusus pada Bapak Sahat Pesta Pujiama Panjaitan, MA, CFC. Dan terima kasih juga atas kehadiran kita sekalian, Mas Andre yang sudah melayani kita menjadi liturgos hari ini. Saya minta supaya kita tetap mendukung akan pelayanan secara khusus dalam pengembangan channel YouTube kami, GKI FP TV Palembang, dengan men-share-kannya dan men-like dan subscribe-nya. Dan ada juga layanan konseling dan doa, bisa melalui nomor WA yang ada tertera di dalam layar kaca kita. Tetap menjaga kesehatan, yaitu iman, imun, dan aman. Dan pada akhirnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selalu ada harapan. Ceritakanlah perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib itu kepada semua orang, keluarga, dan yang terdekat juga. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.